dari orang tua Jaden. Pak dokter, anak saya Jaden umur 4 tahun 4 bulan. Oke, konsumsi Simpio pagi 3 biji. Setiap makan isi minum jamur 2 biji. Pagi juga kasih biostrat 2 biji. Kalau mau bubuk susu diisi jamur 2 biji. Jamurnya apa ya? Susu 250 sama minum Sinbio 3 biji, tapi bubuk jam 9 bangun jam 2, main sampai jam 5 pagi baru berubah. Kadang suka buka baju sama celana. Ada pengaruh dokter. Ini sudah tes Asira belum? Terus aku juga ingin tahu jamur ini apa ya? Minum jamur 2 biji. Jamur itu apa ya? Kita pakai jamur apa ya? Kita nggak pakai jamur ya? Aku nggak tahu ini jamur ini ya. Coba nanti dulu, pertanyaannya tidak terlalu jelas. Sudah tes Asira belum ya? Aku bingung. Belum sunat, masih takut sunat. Ini untuk Waska tadi ya, soal belum bisa diem lama. Kayaknya harus dengar ceritanya Mama Ryu ya, yang kemarin ya, postingan Mama Ryu ya. Sudah khawatir kalau disunat ternyata tidak ada masalah ya. Oke, nanti dibaca lagi. Ibunya Zul. Siang dok, Zul sekarang lagi berlatih menyusun 2-3 suku kata. Namun anaknya belum ada inisiatif sendiri, tapi jika dibantu anaknya lancar bicaranya. Kalau satu suku kata sudah mulai berani mengucapkan sendiri. Untuk nilai ATEK, Zul masih tinggi di sub 1, masih di atas 15. Skala lain yang sudah di bawah 3. Gangguan otak Zul di frontal mohon petunjuk dok. Oke, nanti aku nggak tahu. Ini bukannya di Kendari ya, Zul ini. Aku lupa ya. Coba nanti minta tolong terapis ya, dilakukan cek kalau memang skala 4-nya sudah di bawah ya, sudah di bawah 5 gitu ya, udah bagus ya. Apalagi sudah di bawah 3 ya. Coba dicek, bisa nggak dilakukan terapi BICOM itu 2 kali seminggu ya, seperti tadi ya. Yang satu untuk terapi khusus untuk blok otak ya, biar dia cepat bicara ya, pakai gangguan di frontal. Gangguan di frontal kemungkinan kalau dibicara di mana ya, di brokal. Ya, berarti anak ini nggak banyak ngomong. Ya nggak banyak ngomong ya, kalau nggak ada banyak ngomong masuk akal ya, menyusun katanya masih problem ya. Oke, good ya, nanti bisa kita bantu ya. Jaden umur 4 tahun konsumsi pagi. Ini masih ya, pertanyaannya sama ya, tak lewatin aja ya, karena aku tadi juga masih bingung sama yang jamur ya. Ibu Eva, ini khusus orang tua spesial, orang tuanya yang spesial ya, anaknya ya biasa-biasa aja, karena normal ya. Orang tua yang sangat membantu kita ya di komunitas ya. Dia selalu mencoba memberikan terjemahan ya untuk memudahkan kita belajar. Terima kasih ya Bu Eva ya. Waduh, ini dapat kesempatan mengucapkan terima kasih ya. Dok mau bertanya, Alma ini kalau lagi ke toilet umum atau toilet di rumah eyangnya atau di tempat susu lain seperti ketakutan nggak mau sampai dipaksa nggak mau, ya ketakutan nggak mau, sampai dipaksa dia diangkat tuh bak. Tapi kalau toilet di rumah nggak apa-apa dok, nggak takut karena di toilet tempat mereka yang tidak terlihat dok. Saya dulu berpikir apakah keturunan orang tuanya karena punya sixth sense melihat hal-hal yang tidak semua orang bisa lihat. Tapi dokter pernah jelaskan bisa saja bukan sixth sense tapi disebabkan hal lain. Apakah kalau salah satu orang tua sixth sense bisa bukannya? Aku nggak tahu. Ya, aku nggak tahu. Dulu orang tua aku bilang, aku bisa melihat, bisa merasakan, dan banyak orang tua yang hidup di zamannya saya dulu, saya itu tidak tahan dengan satu batu. Wah, jadi aku kayak Superman, Bapak Ibu. Aku punya kelemahan. Ternyata kelemahan saya dengan batu, perlu disebutin nggak? Ya, tak sebutin lah. Karena kan saya bukan Superman. Black tourmaline. Jadi kalau saya kena black tourmaline, saya error. Ya. Jadi sebenarnya black tourmaline itu bagus untuk menghilangkan radiasi. Tapi kalau saya pakai itu saya jadi ngamuk, ya, jadi marah. Ya. Jadi energinya malah tidak cocok sama energi saya, black tourmaline. Makanya saya pakai yang lain sekarang. Ya saya nggak pakai black tourmaline, ya pakai yang lain untuk menghilangkan radiasi. Jadi waktu dianalisa lebih lanjut setelah saya dewasa, setelah alergi saya mulai berkurang, kemampuan saya itu tiba-tiba hilang, Pak Ibu. Saya sudah nggak bisa lagi melihat, saya sudah lagi nggak bisa mendengar. Kadang saya masih bisa, kayak ada sesuatu ya, sense-nya itu masih kerasa, tapi saya nggak bisa lihat lagi gitu loh.
Nah, kalau saya alami dalam lagi ya mungkin aku dulu itu alergi kali ya, alergi parah banget ya, epinefrinku tinggi sehingga aku seakan-akan sixth sense ya. Ya jujur aku nggak tahu ya ini diturunkan atau enggak aku nggak tahu ya. Jadi ini jawabannya juga aku abu-abu ya, dalam artian abu-abu. Apakah benar ya di toiletnya saudaramu, toiletmu ada sesuatu ya aku juga nggak tahu ya. Tapi selama ini sih selama kita pikir itu nggak ada ya nggak ada. Apalagi kalau kita punya energi kita positif ya, karena kita diberitahu ya, karena kita main frekuensi ya. Getaran makhluk-makhluk yang jelek itu tadi, getaran frekuensinya itu rendah. Ya. Dan kita bisa melihat, ya, bisa melihat kalau getaran kita tuh sama dengan dia. Ya, kita jadi dekat dan kelihatan sama dia. Ya. Kalau getaran frekuensi kita tinggi, amplifikasi kita tinggi, mereka nggak bakal bisa mendekati kita. Ya. Karena kalah sama kita. Ya, jadi ya tak pikir ya selama kita energi positif, selama kita baik, selama kita apa ya kita tidak akan kena macam-macam ya. Termasuk katanya mau kena santet, kena macam-macam nggak bisa karena energinya mereka terlalu rendah. Ya. Jadi ini jawaban yang mungkin menyimpang, tapi aku juga nggak bisa jawab ya. Ya kadang sukses itu juga cuma orang salah ya, karena orang sangat ketakutan, sangat cemas, sangat depresi karena alergi. Selama masih bisa dijelaskan secara dalam tanda kutip ilmiah ya saya masih pakai acuan itu, walaupun tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang punya karunia-karunia tertentu. Ya, saya tidak tahu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, dari Budia Mama Isa, baik dok, terima kasih penjelasannya. Dari hasil analisa sensor Isa ada inflamasi dan disbiosis. Ya, jadi Mama Isa curiga jangan-jangan ini ya penyebab gangguan tidurnya. Oke. Dari Adnan, Adnan kenapa akhir-akhir ini berlebihan keringatnya dok? Biar di tempat ber-AC juga tetap keringat. Kenapa ya dok? Enggak tahu. Jujur saya enggak tahu ya kenapa keringatnya berlebihan, saya enggak tahu ya. Karena keringat itu penyebabnya bisa jadi macam-macam ya. Salah satu karena tubuhnya ingin membuang racun ya, membuang racun salah satunya dari keringat ya. Yang kedua karena metabolisme tubuhnya dia sendiri ya. Jadi kita enggak bisa jawab yang mana kenapa keringatnya berlebihan ya. Yang saya tahu, kalau keringatnya itu berlebihan di telapak tangan, hati-hati jantung, ya, gangguan di jantung. Kan itu doang. Ya. Dari urut rias, dok kalau pupnya lembek dan lengket di pantat gimana? Ini kemungkinan disbiosis, ya, gangguan disbiosis. Ibunya Sulagi, dok sejak Bikom Sul badannya naik drastis. Tadinya sangat kurus, padahal makannya sama. Apakah pencernaan sudah membaik? Jujur saya sangat senang. Iya, ya mungkin salah satunya dulu preman-premannya Bu yang di badannya Zul, preman ya. Ada cacing, ada jamur, ada bakteri, udah dibunuh. Ya udah dibunuh semua sehingga sekarang makanannya semua untuk sel. Ya. Dimakan sama tubuhnya dia sendiri ya. Kemudian ya yang dulu fungsi-fungsi organnya nggak benar ya karena mungkin kurang gizi, kurang macam-macam. Sekarang jadi membaik ya, ya. Syukurlah anaknya jadi lebih bagus ya. No problem. Ya. Bisa jadi. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bu Yina, betul dok, anakku Jason Calvin sebagai protokol dokter Ali, terapi apa udah bertahun-tahun nggak ada hasilnya. Oke. Terus sejak pandemi cuti setahun dan sekarang udah ikut protokol dokter Ali dengan lengkap. Masuk kembali terapi apa, para terapis langsung takjub lihat perubahan Calvin Jazz yang udah mau ikutin terapinya sampai selesai dan tanpa pakai drama. Benar sekali kalau skala 4 perilaku belum ditangani dengan baik, mau terapi apapun tetap tidak akan masuk. Yes. Inilah rahasia kita kenapa kita bisa progres dengan cepat dan memanfaatkan amunisi, yaitu finansial kita, keuangan kita sebaik-baiknya. Kita nggak boros. Bayangkan kalau Bapak Ibu kita bilang belum saatnya anaknya dilakukan terapi non biomedis, keburu Bapak Ibu masukkan dengan kondisi anak yang nggak siap. Bapak Ibu selain stres, frustrasi karena waktu, uang, ya, akhirnya putus asa. Padahal sebetulnya kalau kita ngerti ilmunya dan itu sudah dijelaskan di video ya, dijabarkan sepanjang lebar di video. Kuncinya skala 4. Beresin skala 4 perilakunya. Begitu tuh kena apapun yang kamu ajarkan bisa. Ya, semudah itu iya. Mudah banget. Dok Ananda Glenn 7 tahun, jika terapi Bikom sering ditemukan disbiosis. Normal disbiosis ya. Karena kita tiap hari masih terpapar sesuatu. Kita menghirup udara, kita makan sesuatu yang belum tentu steril. Disbiosis selalu ada, hal yang biasa.
Karena virus. Tidur tidak bermasalah tapi sering muncul ketawa-ketawanya. Apa dari alergi makanan, dok? Thank you, dok. Alergi makanan ketawa-ketawa sih kayaknya enggak. Ya, kalau ketawa-ketawa itu lebih banyak karena disbiosis ya. Tapi lagi-lagi selalu diingat ya. Belum tentu orang ketawa-ketawa sendiri itu bermasalah loh. Ya belum tentu bermasalah. Pernah enggak kamu lagi santai, rileks, gitu ya, lagi kakak ngapain lah, lagi duduk kayak ngelamun gitu ya, tiba-tiba tersenyum, tiba-tiba ketawa. Kenapa? Ya karena ada something ya, tiba-tiba muncul di otak sesuatu hal yang lucu, sesuatu hal yang menarik. Ya di anak-anak masa nggak boleh hal itu terjadi? Ya pasti terjadi juga lah. Ya. Jadi belum tentu. Ya. Ini dari Bu Indah Padang. Dok, apa efeknya kalau simbionya dicampur makanan langsung dikasih nutralgen juga, dok? Putra saya usia 3 tahun, 3 bulan belum verbal sama sekali, dok. Sudah 3 minggu suplemen selalu gagal masuk besar, perut kosong. Gak apa-apa, campur aja makanan. Yang penting masuk. Ya, nanti baru setelah itu kita evaluasi. Ya, dicoba aja. Ya. Efeknya seperti apa? Beragam, tiap-tiap orang beda. Ya. Coba aja. Oke, kita lanjutkan lagi. Bunda Ara. Maaf dok, mau bertanya. Ara dites Asira ikan patin kuning. Berarti alergi ikan ya dok? Iya. Tapi tiap kali makan dia maunya lebih sering lauknya ikan patin. Ya nggak apa-apa, kasih aja. Memang nggak ada pantangan. Ya jangan lupa kasih enzim. Nggak ada pantangan. Oh dia udah terbiasa makan ikan patin ya nggak apa-apa. Kasih aja ikan patin. Yo. Oh iya dok, Sinbio sekarang kan 2 malam. 2 malam, oke. Kapan hari pernah saya tambah jadi 3, tapi BAB-nya bau Sinbio. Dok ini nggak masalah itu. Nggak apa-apa. Ya. Jadi lagi-lagi kebutuhan suplemen itu, namanya kan suplemen, namanya tambahan. Kalau saya ngasih, misalnya kalau lagi konsultasi ya, di grup, setelah saya baca laporan, saya lihat kira-kira gangguannya di mana, saya biasa akan rubah dosis suplemen. Kalau nggak saya rubah ya nggak apa-apa, diobservasi ya. Dan belum tentu dosis yang kita rubah minggu ini harus selalu sama seperti itu, enggak. Salah loh Bapak Ibu ya. Suplemen itu disesuaikan. Kalau anak udah nggak bermasalah, ya coba kita kurangi. Dok, tak coba ya dok ya, udah tak lihat 3 minggu ini anakku udah nggak bermasalah, dok, udah bagus. Coba tak kurangi bionya dok, pagi tak jadiin 1. Oke, kerjakan. Nggak apa-apa gitu loh. Nggak selalu 3 terus 4 terus enggak. Semua sesuai dengan kebutuhan. Dan aku nggak bisa monitor satu-satu karena kan ada ratusan anak ya. Seluruh Indonesia Raya itu belum ribuan, baru ratusan anak. Aku nggak bisa monitor mana yang tak turun enggak. Nah salah satunya nanti setiap bulan sekali kita dibantu oleh terapis setiap bulan sekali. Jangan hari ini diperiksa, minggu depan diperiksa lagi. Itu belum signifikan. Setiap bulan 1 kali. Nanti kalian dibantu oleh terapis dicarikan dosis suplementasinya yang untuk bulan ini bagaimana. Bulan depan bagaimana. Mungkin nanti saya akan buat awal bulan kali ya, setiap awal bulan ya. Jadi kita punya jadwal resmi tiap awal bulan kita rubah. Jadi yang belum 1 bulan dok, kita tunggu bulan depannya, nggak apa-apa lebih sedikit ya, lebih sedikit dari 1 bulan nggak apa-apa. Ya. Supaya nanti teman-teman nggak bingung ya, dibantu. Nah yang nggak terapi Bicom dok, nah ya itu caranya kita bantu gimana? Nggak tahu ya, kita kerjakan dulu yang bisa dulu ya. Oke. Ibu Apriani, Josi gak minum NC karena anaknya masih belum mau dok, masih terasa baru campur susu, Yakult atau jus. Ya sudah ya, selama anaknya enggak error enggak apa-apa lah ya Bu Apriani ya. Mama Alis, oke dok, saya juga mau menikmati prosesnya juga, let it flow. Ya, nah, apalagi kalau yang awal-awal Bu, luar biasa itu prosesnya ya. Bu Ivon, siap dok kalau ada guidance-nya jadi enggak bingung ntar ceritanya apa. Ya, nanti dikasih guidance ya. Lagi disusun sama Ibu Mingve guidance-nya ya. Bu Apriani, terus kan dok kalau minum NC Josi lebih aktif loncat-loncat sampai ketinggian. Apa NC bisa buat error? Bisa, karena NC mengandung fenol. Ya, jadi ada orang-orang tertentu dikasih fenol lebih bagus, ada yang tambah error, iya. Jadi ya bisa aja ya. Tapi ini nggak masalah buat kita karena bisa diterapi dengan Bicom ya, karena tetap kita lihat lebih untung atau lebih rugi mana dengan diberikan suplementasi ya. Oke. Bu Mevi, syukurlah ada guidance-nya, berarti nggak perlu siapkan slide ya dok, cuma ngomong aja kan. Ngomong aja, ya ngomong aja. Syukur-syukur kalau ada foto, ada apa ya nanti ditampilkan. Jadi pas ibunya ngomong tunjukkan ini loh foto anaknya, jadi biar nggak tahu oh, gitu anaknya. Ini diceritakannya orang yang kayak gini. Kalau foto anaknya sih sebetulnya juga gak susah ya buat kita ya.
Kita tinggal comot-comot yang ada di FB juga bisa. Ya, itu bantu memotivasi orang tua. Ya. Misalnya ketemu foto-foto terkini. Foto-foto terkini apa ya? Yang aku kebayang kemarin itu ceritanya Budian, Budian, Mama Dian ya, Ibu Ivon ya, yang anaknya sekarang bisa diajak jalan-jalan, ya, yang nggak pernah kebayang bisa diajak jalan-jalan, bisa tenang, bisa baik ya. Terus ada Bu Citra ya, Mama Aska yang anaknya diajak ke Bromo, udah bisa pakai masker, bisa pakai apa, yang nggak pernah terbayang gimana caranya. Nah, cerita-cerita kayak gitu buat saya apa ya? Sangat menginspirasi orang tua lain di mana dia tuh nggak kebayang anaknya itu bisa tenang, yang ada pintu pagar terbuka terus lari kabur enggak, itu hilang sendiri kok ya. Terus nanti tiba-tiba nanti takut dok diajak jalan, nanti di jalan lari enggak ya. Itu dulu kalau masih ingat ceritanya Nicholas ya, Bu Mevi sedang hamil pun di video waktu itu ya, Nicholasnya kejar-kejaran sama bapaknya yang lari-lari kiri kanan yang di videoin sama Bu Mevi ya. Nah sekarang tak rasa udah nggak ada ya kejadian kayak gitu ya.